Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ala yasadaqallahu azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami' ahli silsilatil qadiriyyah an-naqsabandiyah ma'an suryanaya, ila hadrati Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akang dan teteh semua yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan virtual melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kesyukuran kita kehadrat Allah, alhamdulillah, meskipun dalam kondisi pandemi, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pengajian di Al-Ihsan yang saya tahu ada beberapa mata pelajaran yang tetap berjalan meskipun santri tidak semuanya di pesantren. Maka selalu kita sampaikan agar pengajian-pengajian itu direkam, kemudian bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, teman-teman kita yang lain yang ada di rumah ataupun ke jejaring-jejaring lain yang menghubungkan bersama para santri maupun para alumni. Mohon izin saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada beberapa hari yang lalu. Kita akan memulai dalam hikmah yang ke-40. Ini sudah ya. Al-ajabu kullul azabi mimman yahrubu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'hu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati bis-sudur. Sudah pertemuan yang dari 42, hikmah yang ke-42. Kita cek sound ya. Kang Diman, kedengaran nggak suara saya? Pak Mendik, ada suaranya kedengaran? Terdengar Bapak. Terdengar Pak. Kang Ayep, kedengaran? Oke, siap. Aku ping Pak, alhamdulillah jelas. Ini Kang Ayep Kang Ayep presiden ini ya. Ayep. Alhamdulillah. Silaturahim. Balik ke Kang Ayep itu. Kang Ayep itu ngaosna abdi ngadangukeun. Mangga ngiringan. Ada Kang Ihsan, ada Ibu Femi, alhamdulillah bisa bergabung, Ibu dosen. Oke, baik. Siap, ketemu lagi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasir. Walladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu. Walakin irhal minal aqwani ilal mukawwini wa anna ila rabbikal muntaha. Wandur ila qawlihi sallallahu alaihi ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
awimra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalamu wa ta'ammal hadal amra in kunta dha fahmin wassalam. Ini beda-beda ya redaksi di beberapa kitab. Tapi nggak apa-apa kita baca ini sini aja. Tefemi la tarhal min kaunin ila kaunin. La tarhal, janganlah engkau bergerak min kaunin, dari makhluk, ila kaunin, menuju makhluk. Jangan kau berjalan dari makhluk menuju makhluk. Jangan kau beringsut dari makhluk menuju makhluk. Fatakuna, maka akan jadi kau kahimarir roha, seperti keledai yang berputar untuk menggiling gandum, menggiling padi, dan lain sebagainya. Dia berputar pada satu poros. Yasiru, yang dia berputar, dia berjalan. Walladhi irtahala ilaihi, sesuatu yang berjalan darinya. Walakin, akan tetapi, irhal, berjalanlah, bergeraklah, berpindahlah, minal aqwani, dari makhluk, ilal mukawwini, menuju pencipta, menuju Allah, menuju Khaliq. Minal aqwani, dari makhluk, ilal mukawwini, menuju Khaliq. Wa anna ila rabbikal muntaha, surah An-Najm ayat 42. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih," barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka nilai hijrahnya itu, nilai pindahnya itu menuju Allah dan menuju Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu ila dunya, menuju dunia, orientasinya dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan dunia. Awi mru'atin, atau barang siapa yang berhijrah itu untuk orientasi perempuan, orientasi pasangan lawan jenis, yatazawwajuha, maka pada akhirnya dia akan menikahi perempuan tersebut. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, fahijratuhu, maka hijrahnya itu menuju apa yang dia berhijrah menuju. Artinya orientasi hijrah itu akan menentukan kemana dia akan bergerak. Orientasi pindah itu kemana dia akan berpindah. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka pahamilah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa ta'ammal, dan pikirkanlah hadal amra, urusan ini, in kunta da fahmin, jika engkau benar-benar memiliki pemahaman. Baik. Jangan kita, penjelasannya, aila tatlub bi a'malikas salihati audun. Maksudnya janganlah engkau menuntut, meminta bi a'malika, dengan amal-amalmu, as-salihati, amal-amal salihmu. Menuntut apa? Audun, buruhan, dikasih upah, dikasih pahala. Jangan. Walau fil akhirati, meskipun berkaitan dengan pahala di akhirat. Jangan. Fa'innal akhirata kaunun kad dunya, karena akhirat juga adalah tetap ciptaan Allah sebagaimana layaknya dunia. Jadi kalau kita minta pahala kepada Allah, sesungguhnya kita bergerak dari makhluk menuju makhluk. Apa buktinya makhluk? Amal kita makhluk, pahala juga makhluk. Jadi kalau kita sholat, kalau kita ngaji, kalau kita kuliah, kalau kita ngangkutan kesik di depan asrama menuju tempat Bapak Pak Kiai membangun di belakang, hanya untuk mendapatkan pahala, itu artinya kita bergerak dari makhluk menuju makhluk. Makhluknya apa? Memindahkan pasir dari depan aslinya lagi apa? Ingin mendapat pahala khidmat kepada guru. Itu namanya
apa? Irtihal, bergerak, berjalan dari makhluk menuju makhluk. Oke. Wal aqwanu mutasawiyatun. Seluruh alam semesta itu, seluruh makhluk itu adalah sama saja. Fi annaha aghyarun another of Allah. Selain Allah itu tetap saja aqwan. Begitu. Jadi kalau misalkan Pak Ayub sholat ingin surga, itu namanya bergerak dari makhluk menuju makhluk. Kenapa? Karena surga itu adalah makhluk. Kalau Mas Farhan misalkan melakukan sholat karena takut neraka, berarti sholat Mas Farhan itu minal kauni ilal kauni. Dari makhluk menuju makhluk. Dari diri kita makhluk, sholat kita makhluk. Ilal kauni menuju apa? Menuju pengharapan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Padahal neraka itu sendiri adalah aqwan, ciptaan Allah. Ya, itu juga makhluk Allah. Wa in wujida fi ba'dihha anwarun, meskipun wujida ditemukan fi ba'dihha di sebagian aqwan itu anwarun, ada beberapa cahaya. Punten ya. Jadi orientasi ibadah yang masih karena surga, yang masih karena takut neraka, itu menurut Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah level ibadah yang masih rendah. Kalau ingin surga itu ibadahnya para pedagang. Kalau takut neraka itu ibadahnya hamba sahaya, karena takut dihukum, takut distrap, takut dipecat oleh majikannya gitu. Tapi level ibadah yang paling baik menurut Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah level ibadah yang bermotivasikan cinta. Cinta kepada Allah. Cinta apa? Cinta akan ridho Allah. Cinta akan selalu dekat dengan Allah. Cinta akan ma'iyatullah, selalu bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kita ibadah, kalau kita melakukan amal soleh, masih orientasinya surga dan neraka, masih orientasinya pahala, itu artinya kita masih melakukan ibadah itu dari makhluk menuju makhluk. Kita masih bergerak dari makhluk menuju makhluk. Okay. Balakan tetapi utlub wajhal karimil mannani. Sebaliknya, akan tetapi utlub, carilah apa? Wajhal karimil mannani, semata-mata adalah Allah yang maha mulia dan maha memberikan karunia. Jadi kita ibadah itu ya sudah orientasinya Allah saja. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Duhai Allah, engkaulah yang kami maksud, keridhoanmu lah yang aku cari. Begitu. Jadi bergeserlah, karena kita makan kelas educated, kelas-kelas terpelajar, ya. Orang yang literasi keagamaannya luar biasa. Mari orientasi ibadah juga jangan terbatas hanya orientasi surga neraka. Gitu. Tapi orientasinya apa? Udah, litola birridhaillahi, untuk cari ridho Allah saja kan aja. Bukan yang lain. Dan begitu. Kalau Allah ridho, ya apapun pasti Allah berikan kepada kita. Maka dalam kisah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah kita menemukan satu saat dia berjalan keliling kota Basrah, membawa di tangan kanannya itu adalah obor, di tangan kirinya itu ember berisikan air. Keliling kota Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Dia ditanya, wahai Rabi'ah, untuk tujuan apa engkau membawa obor, membawa api dan membawa air itu? Api ini aku bawa untuk membakar surga, biar orang ibadah itu bukan karena orientasinya surga. Nah, yang ember itu untuk apa? Aku bawa air di ember ini untuk memadamkan neraka, supaya orang beribadah itu bukan orientasinya takut neraka. Masalah. Begitu ya. Jadi orientasinya adalah apa? Kita ingin mencari ridho Allah. Just it, hanya itu saja. Itu. Hanya itu saja. Mana lagi? Bal utlub wajhal karim, utlub wajhal karimil mannani alladzi kawana al-aqwana. Allah yang menciptakan akwan. Menciptakan apa? Menciptakan semesta ini. Yang dari kaun. Kaunun, kaunani akwan. Wafa'an bimuqtadul ubudiyati, sesuai ya dengan apa? Dengan tujuan penghambaan diri kita kepada Allah.
Assalamualaikum pada Pak Kiai Ahmad Harun dari Jakarta. Ya. Wa qiyaman bihukukir rububiyyati, dan ibadah itu satu tadi kita untuk mengekspresikan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Wa qiyaman bihukukir rububiyyati, dan kita menegakkan hak-hak ketuhanan Allah. Litahaqquqi bimaqami wa anna ila rabbikal muntaha, untuk menegaskan kedudukan bahwa hanya kepada Allah lah segala sesuatu itu akan dimuarakan. Wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu, al muntaha adalah ujung pengharapan kita semua. Wa hadza maqamul arifin, inilah maqam orang-orang yang makrifat. Alladzina raghabu an talabis sawabi. Mereka adalah yang tidak berorientasi pahala. Rogibaan itu kan benci sebenarnya. Faman rogibaan sunnati falaysa minni. An-nikahu santuy, sunnati, ya. An-nikahu sunnati faman rogibaan sunnati. Di sini kan ada rogobuan, artinya mereka tidak suka ibadah itu untuk orientasi as-sawaba, orientasi pahala. Itu nggak apa-apalah, kita bergerak saja dan belajar saja, semakin berinsut sedikit-sedikit. Wa mahadu an-nadra ilal karimil wahhab, dan mereka mengorientasikan dengan tulus penglihatannya itu. Mahadu itu apa ya, mencintai dengan tulus kalau di kamus itu. Jadi mereka mentuluskan penglihatan ilal karimil wahhab, hanya kepada Allah yang Maha Memberi. Fatahaqqaqu bimaqamil ikhlasi, maka mereka kokoh, tegak, ajeng bimaqamil ikhlasi, pada maqam ikhlas. Di dalam Iqadul Himam, ikhlas itu diterjemahkan sirrun min asrari auda'tuhu sirrun min asrari auda'tuhu qalba abdi, ya. Salah satu rahasia dari sekian banyak rahasiaku, kata Allah dalam hadis qudsi, ya, yang aku titipkan, aku simpan di dalam hati hambaku yang terpilih, la yattali'u alaihi malakun bayaktubuhu, yang tidak bisa dilihat oleh malaikat yang kemudian dia mencatatkan keikhlasan itu, wala syaitonun yufsiduhu, dan tidak akan bisa diganggu oleh setan sehingga rusak keikhlasan itu. Jadi kalau seseorang sudah masuk makom ikhlas, di sana sudah tidak ada lagi keterlibatan malaikat dan setan. Just bainahu wa bainallah, hanya antara dia dengan Allah semata-mata. Maka yang diganggu di mana? Sebelum ikhlasnya diganggu supaya tidak masuk ke dalam ruang ikhlas. Kalau sudah ikhlas, dia tidak akan bisa masuk. Begitu. Ini luar biasa. Jadi kalau keikhlasan itu sudah sudah iltijam, sudah menancap di dalam jiwa kita, dia tidak akan bisa dicatatkan lagi oleh malaikat, karena itu urusan kita dengan Allah. Maka jangan kita mudah menghakimi orang lain tidak ikhlas. Kang Ayah pun telah pangmeser ke nitip beli nasi ke Ibu Balong. Ayah buruhna tuh menito ikhlas gitu Kang Ayah. Tidak bisa. Jadi hanya jawaban seperti itu orang dijustifikasi tidak ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu bukan persoalan di mulut, tapi persoalan hati orang itu dengan Allah. Meskipun asar-asarnya bisa kelihatan secara dohir, tapi itu tidak bisa jadi patokan. Karena yang tahu ikhlas atau tidaknya adalah hanya saya dengan Allah, hanya kita dengan Allah, tidak tahu orang lain. Begitu. Ini ya. Fatahaqqaqu bimaqamil ikhlasi an-nasi'i anit tauhidil khossi, yang muncul dari apa? Dari tauhid yang sangat spesial. Ketauhidan yang sangat khusus. Masya Allah. Jadi keikhlasan ini terbangun, muncul, tumbuh dari apa? Dari ketauhidan yang luar biasa. Wa amma man farra min ar-riya'i fi ibadatihi wa talaba biha athawaba, ya. Barang siapa yang dia lari min ar-riya'i, menghindari riya, fi ibadatihi, dalam ibadahnya, wa talaba biha athawaba, tetapi dia mencari-cari pahala, faqad farra min kaunin ila kaunin, maka orang tersebut telah nyata dia berlari dari makhluk menuju makhluk. Lari dari riya menuju pahala, berarti dia meninggalkan makhluk menuju makhluk. Bila tiabin, tanpa ragu lagi.
Jadi kalau orang menghindari riya, dia beribadah menghindari riya, ya. Kemudian dia masih mengharapkan pahala, berarti dia itu irtahala minal qauni ilal qauni. Dia bergerak dari makhluk menuju makhluk. Masya Allah. Sebentar. Bahwa kahimari roha, dia seperti keledai yang biasa menarik, yang berputar, ayat-tahun. Maksudnya adalah penggilingan. Izin saya keluar dulu ya sebentar. Kita gambarkan. Nah, misalkan kita ibaratkan begini, ini satu titik, ya. Jadi himari roha itu, nah ini ada semacam apa ya, kayu atau apa yang diikatkan ke leher himar itu, ke leher himar. Di sini ada bulatan yang digunakan untuk menyimpan gandum. Nah, nanti hasil gesekan ini, di sini misalkan ada gandum, ada padi lah di kita apa. Jadi dulu kalau mau menumbuk padi atau gandum itu, ini menggunakan himar. Nah, himarnya di sini. Misalkan himarnya. Maaf, himarnya jadi kayak begini. Nah, kahimari roha itu begini. Dia berangkat dari sini, himar itu berputar terus ya. Dan balik lagi ke sini. Ke titik, misalkan saya sebut di sini titik A. Nah, inilah kahimari roha. Seperti himar, seperti keledai yang berputar-putar di sana saja. Nggak dapat apa-apa. Dimulai dia dari sini, irtahala minhu, wartahala ilaihi. Dari titik A ini balik lagi ke titik A. Inilah ibarat orang yang bergerak dari makhluk menuju makhluk. Ibadahnya orientasi pahala, ibadahnya orientasi surga, ibadahnya orientasi tidak mau dimasukkan ke neraka. Ini kahimari roha. Jadi ini bergerak di sini saja. Nggak dapat apa-apa. Muter-muter di sini aja terus. Gitu. Ya. Lanjutkan. Ini saya dapat penjelasan ya dari guru saya pengarsa Baos. Orang tawaf di Mekah itu tawaf dari mana? Dari mulai kalau batas tawaf itu mulai dari Rukun Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Satu putaran itu dihitung kalau kita mulai dari Hajar Aswad dan kita sampai lagi ke Hajar Aswad itu dihitung satu putaran. Kalau kita tawaf, kata beliau, kata tawaf hanya mengejar jumlah putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, itu namanya irtahala minal qauni ilal qauni. Hanya dari Hajar Aswad menuju Hajar Aswad. Tidak pernah hatinya bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia menyadari bahwa dia sesungguhnya sedang melakukan gerakan simbolis bahwa dia sedang berlatih untuk tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, hiji euy tama. Cek keluar ya. Iya Bapak, keluar. Aduh, terlempar ya. Ini teh jaringannya kurang bagus.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Screen-nya keluar ya. Mohon Bapak. Kita lanjut. Oke, Pak Mengdik, mohon maaf ya. Jadi dengan internet saja kita bisa terlempar gara-gara tidak ada hubungan, apalagi dengan Allah. Ya dengan internet saja bisa keluar kita dari Zoom gara-gara apa? Gara-gara tidak ada konektivitas, apalagi dengan Allah. Oke. Yasiru wala yantakilu amma sara minhu liruju'ihi ilaihi. Dia berjalan, tidak berpindah dari apa yang dia berjalan darinya, liruju'ihi ilaihi, untuk kembali kepadanya. Tadi dari titik A kembali lagi ke titik A. Di sana. Gak kemana-mana, di sana saja. Muter aja di sana. Muter-muter terus begitu. Wa fi hada at-tasbihu min at-tanfiri an hadzal amri ma la mazid alaihi. Ini adalah perumpamaan pergerakan an hadzal amri dari satu urusan kepada urusan lain yang tidak ada nilai lebihnya. Jadi berpindah dari satu urusan, menghindari dia, ya, ila ma la mazid alaihi, tidak pada sesuatu yang tidak ada lebihnya. Kenapa? Karena sama-sama akuan tadi. Akuan sawiyatun. Jadi akuan itu makhluk itu ya sama-sama saja, begitu. Oke. Terus apa? Wandur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Perhatikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berkaitan dengan hijrah. Sabab wurud hadis ini berkaitan dengan ditemukannya oleh Rasulullah beberapa orang yang ikut hijrah ke Madinah itu ternyata memiliki orientasi yang berbeda-beda. Maka turunlah di sini, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa yang hijrahnya ke Madinah saat itu menuju Allah dan untuk orientasi Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia berhijrah itu menuju Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka berhijrah ke Madinah, lidunya, saya sugan we di Madinah mah, barangkali di Madinah itu ada ruang untuk beraktivitas yang nilai keduniaannya lebih besar dibandingkan dengan Mekah, maka yang dapatkan itu. Atau ke sana mudah-mudahan di Madinah mah ada gadis yang lebih cantik dibandingkan dengan di Mekah. Ya, dapatnya itu saja, sesuai dengan orientasinya masing-masing. Tuh. Oke, selanjutnya. Jadi, mari kita geser orientasi kita. Nah, di dalam Iqadul Himam disebutkan bentuk kita bergerak, ya. Bentuk kita bergerak dari kaun menuju mukawin itu, tadi kan bergerak dari makhluk ke makhluk nih. Kita sholat ingin dapat pahala, kita sholat ingin dapat surga, kita sholat takut neraka, itu bergerak dari makhluk ke makhluk. Nah, bagaimana sih bentuknya kalau bergerak itu? Minal kauni ilal mukawin, dari makhluk menuju Allah. Dalam Iqadul Himam disebutkan ada 3 jenisnya. Yang pertama apa? Ar-raj'iyu ilaihi bi iqamatil huquqi wal firari minal hududi. Ya, kita pulang menuju Allah bi iqamatil huquqi, dengan menegakkan hak-hak Allah, wal firari minal hududi,
Halo. Aduh, ini bedaannya loncat-loncat terus. Kita percepatlah. Ini karena lompat terus ya. Kita lanjutkan ke hikmah yang ke-43. Latus habis ini latus hab di tempat yang lain latas hab boleh lah, nggak apa-apa ya, sama-sama saja. Beda. Kalau latus hab itu dari ashabah, kalau latus hab itu dari sahibah. Latus hab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah ditemani olehmu seseorang yang tidak membangkitkan dirimu. Keadaan orang yang kita temani itu tidak membangkitkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk semakin dekat dengan Allah. Ini inspirasi Nahdlatul Ulama itu salah satunya di sini, dari kata Nahdlatul di sini. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan kata-kata orang tersebut tidak memandu dirimu untuk dekat dengan Allah. Jangan ditemani. Aila tashab man la yurqika haluhu alladhi huwa alaihi. Artinya jangan kau bersahabat, jangan kau berteman, jangan kau bergaul dengan seseorang la yurqika, yang orang tersebut tidak menaikkan apa haluhu, keadaan orang tersebut, ya. Alladhi huwa alaihi, yang itu melekat pada dirinya, li adami uluwi himmatihi, karena dia tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Fa inna tab'a sarraqun, karena karakter itu ibarat pencuri. Dalam hadis sahih yang sering kita baca di dalam kitab Min Kunujis Sunnah karangan Al-Mukarram Al-Muhtaram yang baru saja meninggalkan kita semua, Syekh Ali As-Sobuni, disebutkan bahwa kalau kita bersahabat dengan tukang parfum, maka kita akan ke bawah harum, paling tidak kan nempel dengan dia, bau harumnya menempel kepada kita. Dan kalau kita jali susu, kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang jelek, itu ibarat kita bersahabat dengan pemandai api, dengan pandai besi, Dulu ada Jenderal Afandi ini, Ahmad Afandi. Terima kasih Pak Jenderal sudah bergabung. Alhamdulillah, Kang Ahmad sudah. Ini ada 2 presiden bergabung di sini. 3, ada Kang Ayep, Pak guru saya Pak Dr. Ahmad Haruma ini dari Jakarta, kemudian Pak Ahmad Afandi. Kita teruskan, kita percepat ya. Takut loncat lagi nih keluar lagi. Bal ishab saykhan arifan yudhiduka haluhu. Akan tetapi bersahabatlah dengan seorang syekh yang makrifat kepada Allah, yang kondisinya, ucapannya, perilakunya, gerak ahwalnya apa? Yunhiduka, membangkitkan dirimu untuk senantiasa dekat dan ingat terus bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi antakuna himmatuhu muta'alliqatan billahi ta'ala. Yang indikasinya adalah cita-cita syekh tersebut, guru tersebut, apa? Senantiasa nempel, terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Fala yalja'u bi hawaijihi illa ilaihi. Seluruh keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya tidak disandarkan illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Wala yatawakkalu fi jami'i umurihi illa alaihi, dan dia tidak bertawakul dalam segala urusannya illa alaihi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadulluka 'ala Allahi maqalihi, dan ucapan-ucapan syekh yang arif billah itu apa? Memandu kita semua, menjadi kompas bagi diri kita semua. Kenapa? Lima ripatihi billahi ta'ala, tersebab kemarifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasuhbatul akhyari aslun kabirun bi tariqil qaumi. Menemani orang-orang pilihan, orang-orang baik itu adalah pokok yang sangat besar bi tariqil qaumi, dalam tariqah kaum sufi. Amma suhbatul asrari fabiha kabirul laumi. Adapun kita menemani orang-orang yang jelek, maka di dalamnya adalah apa laum itu? Ketercelaan yang sangat besar. Laumatalaim, orang-orang yang suka mencelakan dalam Al-Quran adalah laumatalaim. Lima fiha min azimil abatil mujibati ila ruju'il qahqari. Ya, karena di dalamnya suhbatul asrar itu apa?
Ada petaka-petaka yang sangat besar yang mengakibatkan ilar ruju'il kohkorigi. Kita kembali setback, balik lagi ke belakang, balik lagi ke titik pertama kali kita berangkat. Kalau kita bersama-sama dengan orang yang jelek. Wal inhitati an aliyyid darajati, dan kita jatuh terjerembab dari derajat yang tinggi kalau kita memiliki sahabat yang asrar, sahabat yang jelek. Allahu Akbar. Satu lagi. Rubama kunta musi'an faraka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Terkadang terbukti bahwa engkau itu adalah pelaku keburukan. Fa'araka al-ihsan. Lalu tampaklah kepadamu itu kebaikan minka darimu. Apa? Suhbatuka ila man huwa aswa'u minka, tersebab persahabatanmu dengan orang huwa aswa'u, yang lebih jelek halan keadaannya minka, dibandingkan dirimu. Jadi kita merasa baik itu karena kita mengcompare kebaikan yang kita akui itu dengan orang yang lebih jelek daripada kita. Ya jelas pasti baik kalau begitu. Jadi kita ini sudah jelek sebenarnya, tapi kita masih merasa baik gegara kita apa? Bersahabat dengan orang jelek tadi. Maka nggak boleh kita bersahabat dengan orang jelek itu, karena boleh jadi dia akan menjadi standar kebaikan yang kita klaim mulai diri kita. Ya saya kan jelek-jelek begini tidak lebih jelek daripada dia. Saya sholat subuhnya jam 12 lah, dia setengah 4. Dia itu mengamalkan apa yang suka diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa? Sholat subuh dengan wudhu isya. Maksudnya apa? Sholat isyanya jam setengah 4, wudhunya kepakai untuk sholat subuh. Bukan begitu, bos. Kalau Syekh Abdul Qadir mah, wudhu isya itu kepakai untuk sholat subuh. Nah, diplesetkan oleh orang-orang. Jadi saya sholat isyanya jam setengah 4. Beres sholat isya dengan wiridannya adzan subuh. Jadi masih kepakai wudhu isya untuk sholat subuh. Pak Jenderal Ahmad. Gitu. Itu mah tuh alasan itu ya. Nah, dia masih mengaku, oh saya kan jam 12 lebih cepat sholat isyanya. Dia kan jam setengah 4, saya lebih baik. Ya karena membandingkannya dengan yang di bawah dia. Itulah bahayanya kalau kita bersahabat dengan asrar, dengan orang-orang yang lebih jelek daripada kita. Maka budda alaina an nashaba ma'al akhyar. Maka kita mesti bersahabat dengan orang-orang terbaik, orang-orang terbaik. Nah, ini suhbah. Di dalam tasawuf itu ada salah satu kata kunci yang disebut dengan suhbah. Dan ini sangat menentukan untuk otoritatif atau tidaknya sebuah thariqah berkaitan dengan suhbah. Antara guru sebelumnya dengan guru yang sekarang itu diukur dari tingkat intensitas dan durasi suhbahnya. Kalau kita ingin menentukan hadis sahih, ya, ittisalus sanad itu, ketersambungan sanad itu cirinya minimal 2. Satu, mu'asharah, semasa. Saya dengan Kang Ahmad Apandi semasa. Kenapa? Karena hari ini sama-sama masih hidup. Itu disebut semasa. Ya. Kang Ahmad Apandi, Jenderal Ahmad Apandi itu masih hidup, saya juga masih hidup. Jadi kalau misalkan saya meriwayatkan satu hadis dari Pak Jenderal kepada orang lain, sah. Kenapa? Karena saya mu'asharah. Ya, mu'asharah. Satu. Yang kedua apa? Ada liko, ada pertemuan. Iya, semasa. Saya dengan Jokowi semasa. Tapi kan saya belum pernah bertemu dengan Jokowi. Batal tuh ittisalnya. Kenapa? Meskipun semasa tidak pernah bertemu. Dalam hadis itu, al-liko itu, meskipun hanya sedetik saya bertemu dengan Jokowi misalkan hanya 2 detik saja. Setelah itu, di antara saya meninggal dengan Pak Jokowi itu. Pak Jokowi meninggal duluan karena saya calon penggantinya misalnya. Nah itu sah asal ada pertemuan. Tapi dalam tasawuf tidak hanya mu'asharah dan liqa saja, tapi harus ada suhbah. Suhbah itu apa? Penyertaan guru yang sekarang terhadap guru sebelumnya. Itu sangat menentukan. Kenapa? Karena gerak ahwal guru pertama, Syekh Mursi di dalam thariqah pertama itu akan diserap oleh guru selanjutnya. Betul. Saya pengamal thariqah Koordinasi Sebandia Pondok Pesantren Suryalaya. Abah Anom itu, ya, tingkat intensitas kebersamaan dengan abah sepuh ayahnya, guru beliau sekaligus, itu lebih besar dibandingkan dengan murid-murid abah sepuh saat itu yang lainnya. Jadi seluruh gerak ahwal, kata-katanya, cita-citanya,
apa namanya, harapan-harapan Abah sebut itu dijelmakan oleh Abah Anom. Nah, hari ini misalkan ya, Abah Aus melanjutkan Abah Anom itu karena tingkat intensivitas suhbahnya luar biasa. Bayangkan 44 tahun beliau bolak-balik dari pesantrennya ke Suryalaya, jalan kaki itu sejauh 15 km. Berangkat pagi jam 6, pulang sore lagi menjelang maghrib. Terus begitu. Selama berapa tahun? 40 tahun, maaf. 44 tahun, tidak kurang dari 44 tahun. Terus begitu, suhbah. Jadi untuk meriwayatkan seluruh amalia-amalia di dalam thariqah itu jelas sangat otoritatif, bukan hanya muasarah, bukan hanya liko, tetapi ada suhbah. Begitu. Nah, di dalam suhbah itu ada 3 komponen yang harus hadir. 1, ijtima, bersama-sama. Yang kedua, istima, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru di dalam suhbah itu. Kemudian yang ketiga adalah ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti. Apa yang dilakukan oleh gurunya diikuti. Dan ini disiplin yang sangat ketat di dalam tasawuf. Jadi hakikatul mutaba'ati ru'yatul matbu'i fi kulli syai'in. Hakikat mengikuti itu dia selalu menunjukkan, memfokuskan penglihatannya kepada yang diikuti. Ini di dalam tasawuf. Begitu. Maka di dalam di Nahdlatul Ulama itu ada yang disebut dengan Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdiyah. Di sana diverifikasi thariqah-thariqah yang dilakukan oleh orang-orang NU itu apakah ini mu'tabarah atau tidak. Mu'tabarah artinya 1, ada syekh mursyidnya, yang kedua ajarannya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan indikator-indikator yang lain. Kalau terpenuhi indikator itu maka digolongkan menjadi thariqah yang mu'tabarah. Mohon izin, mohon maaf, beribu maaf. Ketika kemarin di Pandeglang ada yang disebut dengan Pak Ahmad, hakekok ya, hakekok. Kalau kita mau melakukan penelusuran secara mendalam dan lain sebagainya, itu juga awalnya adalah ajaran thariqah. Ya, ajaran thariqah, ajaran hakikoh. Maka di dalam tradisi komunikasi di sana disebut hakekok. Hakekok itu ajaran hakikoh. Ya. Tapi karena ada keterputusan dengan Syekh Mursyidnya, akhirnya melakukan kreasi-kreasi sendiri. Akhirnya ya seperti itu. Nah, kemarin Abu Yamuh tadi menerima alumni-alumni hakikoh tersebut untuk dibina di sana. Untuk dibina di sana. Bahaya kalau belajar tasawuf tanpa mursyid itu, Pak Jenderal. Harus punya mursyid. Kenapa? Karena tasawuf itu bukannya sekedar teori, bukan. Kalau teori banyak guru besar ilmu tasawuf bertebaran di perguruan tinggi. Banyak. Silakan. Di UIN ada berapa orang guru besar ilmu tasawuf? Ada Profesor Mukhtar Solihin, ya, dan lain sebagainya. Guru besar ilmu tasawuf. Ya. Maka Buya Hamka ketika pada satu masa di tahun 70-an datang ke Suryalaya itu, ya, beliau ingin membuktikan dari laporan-laporan bahwa Suryalaya itu ada ajaran sesat, katanya. Dia langsung turun datang ke Suryalaya membuktikan. Dia mengatakan sebelum ini Hamka, kata beliau, ini Hamka. Di benak Hamka ini ada banyak ilmu dan teori tentang tasawuf. Dari mulai kemunculan, perkembangan sampai permuniannya ada di sini semua. Ada di pikiran saya semua. Ternyata karena keilmuan tasawufnya kan luar biasa Buya Hamka itu. Ya. Tapi kata Buya Hamka, sebelum ke sini, ke Suryalaya, ini hampa, bukan Hamka. Tapi setelah datang ke Suryalaya, ini baru jadi Hamka. Kenapa begitu? Karena diri kita, kalau bahasa orang anak-anak Bandung itu kan, antara kurung dengan kuring itu barulah mewujud kita menjadi manusia yang seutuhnya. Kurung kita adalah fisik kita, kuring kita adalah hati kita. Kalau hati dengan badan kita sudah menyatu dalam diri kita, itulah yang disebut dengan manusia seutuhnya. Kenapa? Karena banyak orang hidup gantengnya luar biasa, cantiknya tiada tara, tapi hatinya tidak berbanding lurus dengan kegantengan dan kecantikan dirinya. Itu artinya ibarat mayat yang berjalan-jalan saja. Kenapa? Karena hatinya tidak bersama-sama dengan badannya yang cantik, dengan wajahnya yang ganteng, dengan suaranya yang merdu, dan lain sebagainya. Oke, itu saja kira-kira malam ini. Mudah-mudahan ada. Masih banyak ya rumah kuntan musian. Aduh. Terus kan?
Nah, Lanjut. satu lagi tuh ya, nggak apa-apa ya, Pak Jenderal. Kalau dibahas, Lajeng. Makolla amalun baraja min kolbin zahidin. Makolla, tidaklah sedikit nilainya. Apa amalun amal? Baraja yang lahir min kolbin zahidin. Dari kolbu seseorang yang zuhud. Wala kathuro, dan tidaklah banyak nilainya. Amalun amal. Baraja yang lahir min kolbin roghibin. Dari kolbu orang yang roghib. Yang mengharapkan balasan, yang mengharapkan dunia, yang berorientasi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesederhana apapun amal yang lahir dari seseorang yang zuhud, itu nilainya besar sekali. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, maqalla amalun baraja min qalbin zahidin. Tidak sedikit loh nilainya, ya, amal yang lahir dari kolbu orang yang zuhud. Artinya yang lahir amal itu dari motivasi kejuhudan. Apa zuhud itu? Zuhud itu bukan anti dunia. Di dalam Kifayatul Adqiyah dulu kita pernah belajar sama-sama di Alisan. Dalam Kifayatul Adqiyah ada satu bait yang menjelaskan tentang zuhud. Wazhad wa dzaqadu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taqwa. Wazhad, berlaku zuhudlah engkau. Wadha, yang dimaksud dengan zuhud itu faqdu ala qati qalbika. Tidak adanya keterikatan dirimu, hatimu, ilmali terhadap harta. La faqdun lahu, bukan tidak memiliki harta. Taku akola, maka jadilah engkau orang yang cerdas kalau engkau berlaku zuhud. Jadi Pak Jenderal Ahmad Apandi sekarang pangkatnya sudah bintang 2 misalkan ya. Bintang 4 maksudnya. Karena kanan kiri kan dijumlahkan jadi 4. Kalau sudah jenderal berarti kan bintang 8 karena kanan kiri 4 jadi 8. Wah, saya masih tidak bisa dikalahkan oleh Pak Jenderal Ahmad Apandi. Karena bintang saya 9. Nahdlatul Ulama. Bintangnya 9. Bintangnya 9. Dah, jadi lupa lagi. Bukan tidak punya jabatan, tetapi jabatan tidak masuk ke dalam hatinya. Bukan tidak punya harta, tapi hartanya tidak masuk ke dalam hatinya. Bukan tidak punya pasangan yang luar biasa parasnya, tapi mereka tidak disimpan ke dalam hatinya. Hatinya hanya untuk Allah semata saja. Tidak apa-apa. Teu aya nanaon, teu aya sasaha dina hati mah dikeluarkeun sadayana. Pangkat simpen di kantor kita, uang simpan di deposito kita, di bank kita, ya, di rekening kita, mobil simpan di garasi, istri simpan di rumah, dan lain sebagainya. Perhiasan simpan di apa namanya itu? Penyimpanan barang-barang itu apa namanya? Aduh, lupa. Disimpan di tempat lemari kita, jangan disimpan di hati kita. Apa cirinya tidak disimpan di hati kita itu? Kalau hilang kita nggak jadi menggerutu, Pak Jenderal, ya. Punten ya. Kita bawa motor ke Alisan, hilang motornya, gering tas sabulan, oh berarti motornya masuk ke dalam hati. Biasa saja. Jadi filosofinya filosofi tukang parkir kata Agim. Jadi kalau urusan dunia, urusan harta, urusan jabatan, urusan popularitas dan sebagainya, statusnya harus seperti tukang parkir. Masuk Alphard, parkirkan, ayo Pak. Masuk Ferrari, parkirkan. Masuk apa lagi? Seluruh mobil-mobil yang luar biasa, mahalnya, luar biasa mewahnya. Di saat pemiliknya mengambil, pemilik Alphard datang, apa tukang parkir? Oh jangan dibawa, ini mobil saya. Enggak. Kenapa? Karena dia hanya dititipi saja. Oh mangga silakan. Ferrari keluar, mangga silakan. Alphard keluar, mangga silakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nggak pernah diakui. Kenapa? Apa ada orang tukang parkir langsung pingsan gara-gara mobilnya keluar dari tempat parkir? Nggak ada. Kenapa? Karena hanya ketitipan saja. Biasa saja. Apa buktinya hati itu masih menyimpan sesuatu, popularitas misalkan. Ketika dibully dia sakit. Oh berarti kemuliaan masih disimpan di dalam hatinya. Ketika orang lain menghina, langsung sakit hati. Atau apa? Ketika dipuji, langsung hidungnya bertambah mancung beberapa sentimeter. Kenapa? Karena dipuji orang lain. Oh, berarti sanjungan disimpan di dalam hatinya. Orang yang sudah tidak menyimpan sanjungan dan celaan di dalam hatinya, disanjung tidak melambung, dihina, tidak nyungsem, biasa-biasa saja.
biasa-biasa saja. Nah, jadi zuhud itu bukan tidak punya harta, tetapi tidak dikuasai oleh harta. Di dalam Qalaidul Jawahir, saya ambil Qadir Az-Zailani menyebutkan, wa ayyakunal malu khadimaka wa anta khadimul maula. Hendaknya harta kekayaan, dunia, jabatan dan sebagainya khadimaka, menjadi pelayanmu, wa anta khadimul maula, dan engkau menjadi pelayan Tuhan. Ya Allah. Jenderal Ahmad Dhani sekarang sedang bertugas di Angkatan Udara. Angkatan Udara ya? Atau Angkatan Darat? Angkatan Udara. Angkatan Udara. Dia penakluk angkasa raya, begitu, menaklukkan angkasa raya. Tapi tidak diakui jam penerbangannya, terus jam apa? Jam terjun payungnya tidak diakui. Itu hanya untuk ditempel-tempel saja biar keren, begitu segala-gala. Di hatinya mah Allah saja. Ketika melayang-layang di udara, oh ya Allah, betapa kecilnya saya, begitu ya. Dan kerasanya kalau di atas ya, kalau kita melihat awan, aduh siga kasur ya, mesti gubrak mah kayak nyangsang di alisan tinggal nama gitu. Insya Allah. Nah, jangan disimpan di hati. Apa saja jangan disimpan di hati? IPK jangan disimpan di hati. Ya, janganlah. IPK saya 4,0, 5,0, Kang Ihsan misalkan ya. Nggak usah disimpan di hati. Simpan saja di mana? Di KHS, kartu hasil studi. Jangan dibawa-bawa ke hati. Hati kita mah hanya untuk Allah saja. Hati itu satu tempat yang tidak bisa diisi oleh dua. Kalau di dalam ada popularitas, maka tidak ada Allah di dalamnya. Ya. Kalau di dalamnya ada harta, maka tidak ada Allah di dalamnya. Hati hanya untuk satu. Kalau Allah saja di dalamnya, maka semua akan tersedot datang menghampiri kita semua. Tapi kalau sebaliknya, malah di saat yang sama kita sebenarnya sedang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Zuhud ya. Wala katsura amalun baraza min qalbin raghib. Maka tidak ada nilai banyak dari amal yang lahir dari kolbu yang mengharapkan pemberian, mengharapkan upah, mengharapkan pahala. Yakni annal amala as-sadiru minaz zahidi fid dunya. Maksudnya adalah amal yang lahir, yang keluar minaz zahidi fid dunya, dari seorang zuhud terhadap dunia. Katsirun bil makna wa in kana qalilan bis surati. Dia itu maknanya sebenarnya nilainya itu banyak sekali. Wa in kana qalilan bis surati. Meskipun secara penampakannya sedikit. Tapi kalau lahir dari hati yang zuhud, itu nilainya besar. Kenapa? Lisalamatihi minal afatil qadihati fi qabulihi minar riya'i. Lisalamati karena selamatnya, lisalamati karena selamatnya amal itu minal afatil qadihati, dari bencana-bencana yang menghancurkan fi qabulihi, dalam hal diterimanya amal. Minar riya'i, minnya min bayaniyah, seperti riya. Wattasannu'i linnasi, atau berperilaku beramal linnasi dengan orientasi manusia. Kenapa kau rajin sasapu di depan rumahnya Pak Haji? Karena sebentar lagi akan ada pemilihan presiden. Biar kelihatan rajin dan direkomendasikan sama Pak Haji. Nah, itu tasannu linnasi. Pengalaman itu teh, Pak Jenderal. Jadi kalau mau jadi presiden itu sing rajin lah ngumah mobil Pak Haji kan gitu. Rumusnya sederhana. Itu untuk mendapatkan rekomendasi dari langit. Ya, setelah itu lakukan gerakan-gerakan politik di pesantren, koalisi dengan berbagai asrama dan sebagainya. Herai itu ya. Oke. Wa talabil a'radi dunyawiyah, atau menuntut apa? Menuntut timbal balik yang bersifat dunyawiyah. Beda lagi bihilafis sadiri. Bihilafis sadiri, beda lagi dengan amal yang lahir minar ragibi fiha. Allahu Akbar. Dari hati yang mengharapkan apa? Mengharapkan agron-agron, balasan-balasan. Fa'innahu 'alal aksi dalika. Fa'innahu 'alal aksi min dalika. Nah, itu berlaku sebaliknya. Kalau tadi dia bukan orientasinya riya, bukan orientasinya melakukan suatu karena manusia, bukan untuk mencari imbalan-imbalan dari Allah, bukan itu. Tapi kalau yang rogib tadi, yang mengharapkan balasan, mengharapkan pahala, takut akan siksa dan sebagainya, sebaliknya dari yang pertama. Zahid dan rogib. Faqad saka ba'dun nasi li rajulin. Pernah ada yang melapor, curhat ba'dun nasi, sebagian manusia,
Rajulin kepada seseorang minas salihin dari kalangan orang-orang saleh. Annahu ya'malu a'malal birri, bahwasannya si rajul tersebut bahwasannya yang melapor tersebut melakukan amal-amal kebaikan, wala yajidu laha halwatan bil qalbihi, tapi dia tidak menemukan kenikmatan di dalam hatinya. Salatnya rajin, tahajudnya 100 rakaat tiap malam atau 1000 rakaat tiap malam, tapi dia tidak merasakan, hambar saja ibadahnya. Faqala, maka menjawablah tadi orang saleh tersebut, li'anna indaka binta iblis, karena sesungguhnya engkau memiliki anak iblis, karena kau memiliki anak perempuan iblis, wahia dunia, yakni dunia. Dunia itu dipersamakan dengan putrinya iblis. Apa yang dibenci iblis dan dibenci Allah? Apa yang dibenci setan dan dibenci Allah? Apa? Memperkosa anak setan. Dibenci oleh setan, dibenci oleh Allah, memperkosa anak setan. Aduh, terus serius tengok tuh. Wahia dunia, maksudnya dunia. Wala budda lil abi, maka mesti bagi seorang bapak ayyuzawwira ibnatahu fi baitiha, untuk apa yuzawwira itu kalau sebelum nikah itu ditahan tidak boleh keluar, itu apa namanya tuh? Dipingit ya. Ini maknanya saya dapatkan dua. Yuzawwira itu untuk mengamankan, mengeluarkan ya anak perempuannya fi baitiha dari rumahnya. Ada juga yang dimanain dengan pingit. Artinya dipingit itu dikendalikan, jangan sampai liar ke sana kemari. Begitu. Bahwa qalbuka, maksudnya adalah qalbu kita. Karena apa, dunia itu tidak akan berpengaruh ketika masuk ke dalam hati itu kecuali kerusakan. Artinya dunia itu karakternya akan merusak hati kita. Insyaallah. Tsumma asara ila ma huwa kadali kami besok seterusnya ya. Sudah 1 jam kita berbicara. Begitu. Jadi dunia itu jadi pelayan kita. Kita menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Yuk bergeraklah, bergerak. Kalau kita bergeraknya minal kauni ilal mukawin, dari diri kita, dari makhluk menuju Allah, maka level-level alam-alam itu kan dialami oleh kita semua. Kan alam itu ada 4 ya, Pak Jenderal, Pak Ihsan. Alam itu ada 4. Alam mulki, kita nih di alam mulki nih. Ya, di alam mulk gitu, alam mulki. Alam mulki itu apa? Kalau capek, lelah, ngantuk. Kalau lapar, kalau kurang makan, lapar, gitu ya. Kalau kurang minum, haus, itu alam mulki. Maka terus bergerak menuju Allah, naik ke alam berikutnya, ke alam apa? Alam malakut. Alam malakut ini masih bergabung antara ruh-ruh yang baik dan ruh-ruh yang jelek. Ya, di sana ada uka-uka, di sana kita bertemu makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, kita bisa melihat. Begitu. Jadi Pak Ihsan kalau misalkan bisa lihat, oh di bawah tangga ospay, di bawah tangga kamar ospay itu ada jin 4, bisa 4 orang, yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Di gang aula itu tempatnya jin semua itu, di alisan itu. Bagi yang pernah ketiduran di aula itu mungkin pernah dihurian itu jin. Saya pernah mengalami itu di sana. Itu ya Allah. Perep-perep di sana. Diputar-putar kita mengikat kahese. Gara-gara ditinggalkan orang lain itu ngajinya, saking semangatnya ngaji, ketiduran di sana. Ketiduran di aula. Ya, Pak Ihsan mungkin pernah mengalami di Al-Ihsan. Itu jin semua. Nah, kalau sudah masuk ke sana itu namanya alam malakut. Naik lagi ke mana? Ke Jabarut. Jabarut itu siapa? Di sana Nabiyyin was-suhada was-salihin. Di sana ruh para nabi, orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh di sana. Semakin kecil penghuninya, padahal ruangnya sangat besar sekali. Itu namanya alam Jabarut. Naik lagi ke mana? Lahut. Lahut itu tidak ada lagi siapa-siapa kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kade, belajar hikam setelah ini jangan so action, sorry ya, saya naik ke alam malakut. Bukan begitu. Intensifkan zikir, intensifkan ibadah. Nanti juga kita akan merasakan sendiri. Oh, gaya. Pokoknya nggak beres ngaji hikam, berak diproklamirkan di alisan. Saya nggak di alam lahut, maaf, jangan ganggu saya. Saya tidak akan sholat lagi. Saya sudah bersama-sama dengan Allah. Justru orang itu semakin dekat dengan Allah pasti akan semakin semangat beribadah. Orientasinya akan semakin bersih, bukan lagi orientasi duniawi, tapi semata-mata ilahi, anta maksudi, waridhoka.
Allah yang kita maksud, keriduannya yang kita cari. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Benarnya dari Allah, salahnya dari kesalahan saya pribadi. Adanallahu wa iyyakum wa 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihi masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Horomen, Damang, terus kemudian ada Kang Ayep, Kang Iksan. Bolehlah buka mikrofon sekarang kita sosonoan. Pak Ahmad Horomen ini presiden